Mas Dodi, ini bisa dibangunin, Roy? Bisa. Mas Dodi. Mas Dodi. Mas Dodi. Mas Dodi. Aduh gila. Mas Dodi bangun. Angel, kamu kebayang gak sih? Belatung keluar dari mulut. Kelabang keluar dari mulut. Mas Dodi bangun. Ini terus-terusan loh, Roy. Sekarang dia nyerang penonton. Iya, sekarang dia nyerang penonton. Mas Dodi, saya baik-baik bertanya. Sekarang Mas Dodi mau ngapain? Jangan ganggu penonton, tolong. Masih belum lepas loh. Kalau di-cleansing aja gimana, Roy? Maunya takutnya apa ya? Api. Bubuk suci. Iya, bubuk suci. Roy. Ayo, Roy. Bubuk suci. Bubuk suci dicampur garam. Tolong dong. Lagi diambilin. Kamu perlu apa lagi? Bubuk suci, garam? Aku takut. Itu dulu. Dia mau nyerang aku. Dia ngeliatin kamu ya? Oh iya, saya lupa ya. Monyet kan nggak bisa ngomong ya. Jadi dia Iya, tapi dia cuma bisa ngangguk, geleng. Tapi dia tadi Cewek ngerti. itu. Kita ajak ngomong, dia ngerti. Kayaknya tadi kelabangnya kesana. yang kelabang aku udah hilang juga. Iya. Berarti itu ke abang gaib. Kita akan bikin racikan. Roy, Yes. dia mau coba untuk ganggu penonton nih sekarang. Ah, Hey. Saya rasa udah boleh dibangunin. Udah lepas dia. Sudah. Ini udah bener-bener lepas penuhnya, Roy. Mas Dodi. Mas Dodi bangun ya, Mas Dodi. Mas Dodi dengar saya, Mas. Kita lakukan proses cleansing ya. Ya, kalau Anda dengar saya, kumpulin energinya, pelan-pelan buka matanya. Dilawan, Mas. Dilawan. Beres sudah. Oke. Selesai. Mas Dodi. Dilawan ya, kumpulin energinya. Apapun yang tadi coba untuk masuk lagi dilawan. Ayo kita bangun, kita berdiri ya. Itu kelabangnya mau jalan ke sana loh. Tadi sempat hilang terus ada lagi, nggak tahu. Mas Dodi, bangun Mas Dodi.
Balik sini. Sudah ya, semua udah berakhir ya. Dan nggak ada lagi siluman monyet dan kelabang. Ya? Semua udah dibuang-buangin. Air kembang juga udah nggak ada. Pasang maskernya, Mas. Tampaknya kita harus... Jadi pemirsa, malam hari ini Roy melukis sosok yang tadi merasuk dalam badannya partisipan kami, yaitu Dodi. Tapi justru keluar darah di mata sosok yang dilukis. Iya, keluar darah sendiri sosok yang saya lukis. Dan Dodi juga sempat bikin kekacauan, kerasukan di sini, sosok siluman monyet. Dia menyerang penonton dan juga Roy tadi keluar kelabang dari dalam mulutnya. Menjijikan. Itu Menjijikan sekali. tapi sekarang dia gimana, Roy? Dia masih setengah-setengah sih. Ingin lepas, ingin enggak. Ingin lepas, ingin enggak. Tapi terserahlah hidup kamu kok. Jangan. Saya berharap kamu jauh lebih baik dan tidak usah pakai gitu-gituan. Jangan pernah makan usus-usus gitu lagi, Mas. Usia masih muda, kita bisa traveling ke berbagai macam dunia dan cari tahu apa yang belum pernah kita tahu. Masih banyak kesempatan untuk mendapatkan pengalaman baru ya. Iya, ada quotes gini. Life is short, and then world is wide. Ya, hidup sangat singkat dan dunia itu begitu luas. Jadi mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dengan baik. Angela ada pesan nggak tahu yang mau sampaikan buat Dodi? Intinya kalau mau cari kesuksesan nggak perlu pakai cara pintas. Karena kamu udah punya nasib yang diatur sama penciptanya, bahwa sukses nggak sukses itu pasti akan ada jalannya. Ada lagi terakhir yang mau disampaikan, Roy? Ada. Baik, kalau begitu Mas Dodi, terima kasih sudah hadir pada Mas Mata Batin. Ya, mulai sekarang ya lupain deh pesugihan-pesugihan kayak gitu. Ya Mas ya? Iya. Udah belum tinggal Mas. Selamat malam. Tolong aja deh. Riko. Bro, tolong bro. Aduh. Kesuksesan hanya sementara. Roda kehidupan akan terus berputar. Nikmatilah dirimu saat ini. Jangan melihat rumput tetangga hingga menyebabkan lupa diri. Roy, tadi partisipan kita Dodi sampai black out gitu. Apa jangan-jangan masih banyak benda-benda mistis? Kamu ngeliatnya gimana? Menurut mata batin saya melihat banyak ornamen benda-benda mistis yang dia belum keluarkan dan dia nggak jujur hari ini. Kalau dilihat dari semuanya, saya masih ngelihat dia banyak barang tuh, cincin lah, batu lah, keris lah, atau apapun yang bisa melengketkan orang, bisa buat orang jadi kasihan seperti itu. Tampaknya kita harus melakukan penelusuran lebih lanjut. Baik, mudah-mudahan bisa ditemukan ya apa yang disimpan oleh Dodi. Setelah ini pemirsa, Frisley dan tim Menembus Mata Batin akan melakukan penelusuran ke tempat partisipan kami, Dodi. Pemirsa, sekarang saya sudah ada di depan rumah partisipan kita, Mas Dodi. Dan saya ingin membantu untuk membersihkan rumah Mas Dodi dari makhluk-makhluk yang mengganggu Mas Dodi. Mas Dodi.
Permisi, Mas. Permisi, Mas. Mas Dodi tunggu ya. Nanti aku pakai masker dulu. Kak Sri, Ya. aku minta tolong pakein pelukan sama maskernya ya. Kak, aku takut banget kak. Aku pengen keluar dari sugihan mayat ini kak. Oke Mas, pasti saya bantu. Sekarang saya boleh masuk. Oh iya silakan. Mas Dodi jujur, pertama kali saya masuk di sini, saya ngerasain aura yang benar-benar nggak enak, dan itu bertentangan sama saya pribadi. Dan pas masuk sini kayak nyium bau-bau nggak enak juga nih Mas. Mas, maaf. Saya boleh lihat foto ini Mas? Oh ya silakan kak. Jujur pemirsa, pas aku megang foto ini, yang aku rasain itu rasa sedih, dan aku juga ngerasain rasa takut dan rasa sakit Mas dari foto ini. Dan aku yakin kalau foto ini menjadi salah satu tumbal dari ritual yang dilakukan oleh Mas Dodi. Ini siapa ya Mas? Ini ibu aku kak. Ini ibu aku yang telah jadi korban sugihan. Tolong aku kak. Iya Mas, pasti saya bantu. Ya pemirsa, ternyata yang aku rasain rasa sedih yang mendalam dari foto ini karena foto ini merupakan ibu dari Mas Dodi yang baru-baru ini menjadi tumbal. Iya kak. Dan aku tidak mau kak. Saya boleh lihat kamar yang biasa Mas Dodi lakukan untuk ritual. Silakan. Saya taruh di sini ya. Pada nyium gak sih? Baunya busuk banget. Nyium kan bang? Iya. Ini mas. Iya kak. Lihat deh. Mas, ini barang-barang yang biasa mas pakai untuk ritual ya? Iya. Oke, pemirsa kenapa aku nanya kayak gitu? Karena orangnya benar-benar besar di sini. Mas, Ya? mas ngobrol sama siapa? Enggak kak. Enggak. Nah pemirsa, salah satu ciri-ciri dari orang yang melakukan pesugihan itu juga kayak gini. Dia ngobrol dengan makhluk yang aku lihat sosoknya itu merupakan monyet. Tapi dia nggak sadar. Siluman monyet yang ada di kamar Mas Dodi sangat mengganggu. Bahkan beberapa kali saya lihat Mas Dodi dikerjai dan mengakibatkan luka karena rasa gatal yang luar biasa pada tubuhnya. Dan itu merupakan bayaran untuk mendapatkan kekayaan.
jimat yang ada di kamar ini nggak? Ya. Tolong ya Mas, nanti saya mau sita semuanya. Pemirsa, yang aku rasain aura terbesar itu ada di patung ini. Dan tadi pas masuk juga banyak banget sosok monyet di ruangan kamar ini. Dan mereka itu keluar dan masuknya itu dari patung ini. Jadi bisa dibilang patung ini merupakan tempat dari sosok-sosok monyet itu. Udah Mas? Nanti saya minta tolong. Kasri, Ya. Kasri, ini jimat-jimatnya, patungnya semuanya itu tolong disita ya Kak. Oke. Karena ini bahaya banget. Mas. Mas, ini semuanya kita sita ya. Cerita ya. Kok dikasih Mas? Nah pemirsa, yang aku lihat sosok monyet yang tadi diajak komunikasi sama Mas Dodi itu masuk ke tubuhnya. Jadi dia nggak sadar. Kak. Bang. Ayo ikutin. Buru. Ayo, Pris. Bahaya. Mas. Mas. Antoni. Ayo, Pris. Masih bal. Ini kenapa nih? Ini nggak suka nih. Tunggu. Kak coba diambil. Dia ngasih nggak? Kak, aku butuh benda yang berbunyi buat narik perhatian sosok ini. Benda yang berbunyi? Iya, apapun itu. Iya, ditahan dulu. Ada yang masuk, sosok monyet itu masuk ke badannya Mas Dodi. Kak, nanti kakak rebut paksa. Ini kakak. Kayaknya harus kita sadarin deh. Minta air sama garam Kak, cepat. Kak, aku butuh jimatnya dulu semuanya. Aku perlu netralin. Ditahan ya. Sini udah nggak apa-apa dia. Yang aku lihat energinya masih besar sih Kak, ada di dia, energi dari si sosok siluman kera itu. Itu kenapa mukanya juga Mas Dodi ini aku lihat mukanya muka monyet. Terus tadi juga dia ke bawah gitu kayak ada sesuatu tarikan energi dari daerah sini. Cuma aku juga nggak tahu nih Kak apa. Maksudnya ada benda lain gitu? Nggak tahu benda nggak tahu apa, makanya Mas Dodi ada benda atau sesuatu yang disembunyiin nggak dari kita? Jadi masih lemes. Ya kita perlu cari dulu deh Kak. Ya, coba kamu terang deh biar Mas Dodinya sama aku dulu. Ya. Bang, ada yang ikut aku ya? Nggak, nih auranya bukan dari sini. Aku curiga ada di daerah sana. Makanya tadi dia itu mau lari ke depan kan. Ini apa ya? Iya. Kok ada bunga-bunga gini sih? Ternyata ini patung monyet. Dan yang aku rasain energi paling besar itu ada di sini karena sosok siluman yang terkuatnya itu ada di sini. Dan ini juga merupakan siluman yang meminta tumbal ke Mas Dodi yang menyebabkan banyak orang yang meninggal karena ini. Perlu dinetralin deh. Mas Dodinya bereaksi ya? Kenapa? Biasa, ini di patungnya itu
keluar darah, artinya aku udah berhasil netralin sesuatu yang ada di patung ini. Ini gue. Ini siluman. Rizly! Sini. Riz! Ini si Mas Doni kenapa nih? Oh, Mas Dodi, Mas. Oh, sama nih Kak, aku ngerasain auranya sama aura merah yang aku lihat. Itu kayak masih ada di tubuhnya Mas Dodi. Jadi Kakak tolong bersihin ya Kak. Ke bagian mana? Dicipratin. Kayak belakang deh Kak. Yuk, aku bantu. Tahan ya Kak, tolong ya Kak. Bisa dilihat, ini merupakan salah satu efek dari pesugihan. Itu kenapa banyak korban yang berjatuhan itu menandakan dari luka-luka yang ada di tubuhnya Mas Dodi. Yuk Kak, kita buru-buru dicipratin ya Kak. Semoga setuju. Mas Dodi muntah darah. Tadi patungnya juga keluar darah. Mas? Pemirsa, yang saya lihat, aura yang tadi menyelimuti tubuh Mas Dodi ini udah keluar, dan semoga setelah ini juga nggak ada apa-apa lagi yang terjadi ke Mas Dodi. Itu ini salah satu contoh untuk kita juga pemirsa, itu kenapa pesugihan itu tidak baik untuk dilakukan. Kalau bisa dihindari pesugihan dalam bentuk apapun. Karena mungkin awalnya itu dia akan memakan korban orang-orang terjauh dari kita, bukan orang-orang terdekat. Tapi lama-lama dia akan memakan korban orang-orang terdekat kita, bahkan diri kita sendiri. Mas, pokoknya barang-barang yang berhubungan sama ritual itu nanti saya ambil, saya sita, dan akan saya netralin juga. Sekarang semoga setelah ini Mas Dodi juga jauh lebih baik. Yang penting Mas Dodi jauhin hal-hal seperti ini lagi ya Mas. Apalagi perjanjian dengan siluman-siluman seperti itu. Yuk kita bantu. Dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini adalah Manda dan Dodi. Manda melakukan pelet terhadap bosnya merupakan suami orang, dan ternyata dia diikuti sosok hantu besar hitam. Tapi malam hari ini membuat kekacauan di studio Menembus Mata Batin. Bahkan tadi sempat coba untuk menusuk Roy Kiyoshi, tapi untungnya tidak apa-apa. Sementara Dodi juga melakukan pesugihan monyet yang di studio pun bikin kekacauan. Bahkan ada kejadian yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu kelabang keluar dari mulutnya Roy. Gimana tanggapan kamu, Manda dan Dodi, Roy? Aku agak sedikit mual dengan kelabang yang keluar dari mulut saya, si Dodi. Saya nggak bisa bayangin rasanya. Itu emang serangan dari dia ya? Iya. Dari sisi lumannya itu? Iya. Karena nggak mau pisah dari Dodi ya? Iya, penonton diserang dan saya diserang juga. Langsung keluar. Menjijikan sekali. Itu lukisan tiba-tiba keluar darah itu berarti kayak dia mau menyampaikan pesan gitu, Roy? Iya, dia ingin menyampaikan pesan juga. Oke, tanggapan kamu gimana, Angela? Aduh, nggak nyangka aja maksudnya ilmu gaib bisa membuat orang sebrutal itu, seliar itu sampai mau mencelakai kita semua. Mudah-mudahan sih dua-duanya baik-baik aja, dan kalau misalnya malam hari ini mereka ini tidak mencelakai siapapun, ke depannya nggak ada juga orang lain yang celaka gara-gara mereka ya. Iya. Terima kasih Angelati sudah hadir di Menembus Mata Batin. Sukses untuk semua karir dan rencana baiknya. Ya. Roy Kiyoshi, terima kasih penjelasan dan pencerahan di malam hari ini. Pemirsa, seberat apapun beban masalah yang sedang Anda hadapi, percayalah bahwa itu tidak akan melebihi batas kemampuan Anda. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini. Menembus Mata Batin.